Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah metode penelitian dan penulisan sejarah lokal dalam mata kuliah Sejarah Lokal Sumatera Utara. Baik, kita akan mempelajari bagaimana metode penelitian dan penulisan sejarah lokal. Apa-apa saja metode yang diperlukan di dalam mengkaji sejarah lokal ini yang akan kita tampilkan di dalam video ini. Kita langsung beranjak kepada pembahasan. Penelitian dan penulisan sejarah, apakah itu sejarah nasional atau sejarah lokal, tentu saja memerlukan metode-metode berdasarkan ilmu sejarah dalam penelitian maupun penulisan. Ini menunjukkan bahwasanya apapun kajian kita terhadap sejarah, dia pasti memerlukan metode-metode, pasti memerlukan langkah-langkah untuk penelitian dan proses penulisannya. Kemudian, sebagaimana halnya prosedur kerja dalam penyusunan sejarah pada umumnya, maka kajian sejarah lokal juga perlu memperhatikan 4 langkah utama dalam kegiatannya. Pertama, berupa usaha mengumpulkan jejak atau sumber sejarah. Nah, di dalam langkah yang pertama ini atau di dalam metode yang pertama ini adalah peneliti berusaha untuk mengumpulkan jejak-jejak satu sejarah, jejak-jejak satu perjalanan atau jejak-jejak satu peristiwa yang dianggap itu adalah sebagai sumber sejarah. Artinya apa? Di dalam langkah yang pertama ini yang diperlukan itu adalah mengumpulkan berbagai macam informasi-informasi penting yang berkaitan terhadap apa yang akan kita teliti. Kemudian yang kedua, usaha untuk menyeleksi atau menyaring jejak atau sumber. Metode yang kedua ini, langkah yang kedua ini, setelah kita mendapatkan apa yang menjadi sumber informasi daripada perjalanan sejarah atau jejak-jejak sejarah itu, kita menyeleksi kembali mana informasi yang akurat mengenai apa yang kita kaji dan mana informasi yang tidak akurat yang kita kaji, serta mana pula informasi yang tidak ada kaitannya sama sekali. Karena di dalam proses pertama itu kita mengumpulkan semua. Dalam proses pengumpulan itu untuk menyeleksinya itu tentu saja banyak informasi yang akan dikategorikan kepada informasi yang valid, informasi yang akurat, dan informasi yang setengah akurat, bahkan informasi yang tidak ada kaitan dan keakuratan sama sekali. Kemudian yang ketiga, berupa usaha menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan fakta lainnya yang mewujudkan peristiwa tertentu. Dalam langkah yang ketiga adalah untuk usaha mensinergikan antara satu informasi dengan informasi yang lainnya. Ada tidak hubungan antara satu informasi yang didapati dengan informasi yang lainnya? Jika ada hubungan, ini menunjukkan bahwasanya informasi itu sangat mendukung dan informasi itu sangat penting untuk kita raih dan kita simpan. Tetapi ketika tidak ada hubungan sama sekali, bukan berarti dibuang begitu saja. Ada satu saat kemungkinan kita akan memerlukan informasi, memerlukan data yang saat ini kita anggap tidak akurat, yang saat ini kita anggap tidak memiliki kaitan, tapi satu saat berkemungkinan akan memiliki kaitan dan kita memerlukan data itu kembali. Oleh karenanya dalam proses yang ketiga ini kita harus menyimpan data, apapun informasi yang kita dapati. Kemudian yang keempat adalah penulisan sejarah. Jadi setelah tahap pertama, kedua, ketiga telah dilakukan, proses selanjutnya adalah penulisan sejarah. Baik, sekarang kita akan memperdalam kembali terhadap metode-metode tersebut dengan prosedur yang berlaku. Prosedur itulah yang disebut dengan metode sejarah. Sesuai dengan langkah-langkah yang diambil dalam keseluruhan prosedur,
Metode sejarah biasanya dibagi atas 4 kelompok kegiatan, yakni yang pertama ialah heuristik, kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah. Nah, ini mempertegas apa yang dikatakan sebelumnya. Yang pertama itu adalah yang dikenal dengan heuristik. Di sini mengumpulkan atau menghimpun sumber-sumber sejarah. Jadi ketika kita mau meneliti A contohnya, kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi mengenai penelitian A itu. Jadi kalau bisa sedapat mungkin jangan ada informasi satupun yang terlepas atau satupun yang tidak tercatat. Jadi harus semuanya terhimpun dengan baik agar penulisan sejarah ini dapat dilakukan secara maksimal ketika kita menampilkan sebuah kisah, sebuah sejarah kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kritik atau verifikasi. Meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya. Kemudian yang kedua ini adalah verifikasi atau mengkritik terhadap data yang kita peroleh di metode yang pertama. Di metode yang kedua ini, mana informasi atau mana data yang baik itu bentuk maupun isinya mempunyai satu keakuratan atau satu sinergi yang sejati, ini harus benar-benar dipertimbangkan. Nah, contoh begini. Ada satu isi cerita. Isi ceritanya itu memiliki validasi atau memiliki keakuratan yang sangat baik. Tapi bentuk cerita itu belum sistematis dilakukan. Bentuk cerita itu belum sempurna diuraikan. Nah, belum sempurna itu kenapa? Karena berbagai macam faktor. Di antaranya adalah faktor metode itu sendiri. Jadi ketika kita mengkaji sejarah, ada metode yang khas yang harus kita kaji. Apa metode-metode khas itu? Ya, seperti yang kita ceritakan ini, yang tidak digunakan oleh penulis-penulis yang lain, atau sedikit digunakan oleh penulis-penulis yang lain ketika mereka hanya sedikit mengulas sejarah saja. Tapi kita di dalam mata kuliah sejarah, mahasiswa sejarah harus dengan maksimal mungkin secara bersinergi metode-metode ini dilakukan. Nah, jadi bukan saja terhadap kontennya, tapi terhadap bentuk daripada penulisan atau bentuk daripada data itu harus diverifikasi, harus dikritik agar apa? Agar menghasilkan data yang sangat akurat dan pantas untuk diceritakan kepada semua orang. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi. Menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi. Dalam kategori metode yang ketiga ini adalah untuk mensinergikan antara satu data dengan data yang lain. Kemudian kita membuat satu interpretasi, satu terjemahan, satu uraian-uraian terhadap apa yang telah kita dapati. Uraian-uraian tersebut bukan hanya uraian-uraian yang tidak berdasarkan terhadap data, tapi uraian yang berdasarkan data. Disinilah menunjukkan bahwasanya sejarawan itu mempunyai skill yang berbeda dengan skill-skill yang lain. Seorang sejarawan itu mampu menginterpretasi, mampu menafsirkan, mampu menjelaskan terhadap data-data yang diperoleh secara detail dan mempunyai satu imajinasi yang sangat luas, yang sangat tinggi sekali, sehingga dengan imajinasi tersebut dia dapat membayangkan sesuatu itu terjadi di depan matanya. Ini merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki oleh sejarawan. Kemudian yang keempat adalah historiografi. Penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah. Nah, di dalam sejarah kita mengenal dengan istilah historiografi. Nah, historiografi ini sangat penting. Selain dia juga untuk mengkritisi, dia juga untuk melihat bagaimana bentuk kisah sejarah itu diperoleh. Dia lebih mengkritisi kepada konten yang ada di dalam penulisan sejarah. Historiografi ini sangat penting sekali sehingga ada satu mata kuliah historiografi
Historiografi ini mengkritisi lebih dalam terhadap penulisan sejarah itu, terhadap bentuk sejarah, terhadap isi sejarah. Ini merupakan metode yang sangat diperlukan ketika kita mengkaji sejarah. Kemudian keempat langkah atau metode tersebut dan penulisan sejarah tersebut melalui uji dan analisis yang ketat dan kritis. Itulah sebabnya maka metode sejarah tersebut secara lebih lengkap dinamakan sebagai metode sejarah kritis. Nah, kemudian aktivitas manusia di masa lampau sangatlah bervariasi. Untuk itu sejarawan dianjurkan selektif dalam mengumpulkan jejak-jejak sejarah tersebut. Ada dua macam klasifikasi jejak sejarah. Pertama adalah klasifikasi berdasarkan tujuan, terbagi menjadi jejak yang ditinggalkan tidak dengan sengaja, seperti misalnya alat-alat rumah tangga pada masa prasejarah atau artefak. Yang kedua adalah jejak yang sengaja ditinggalkan, seperti misalnya surat, wasiat, dokumen, daftar silsilah, keluarga, dan prasasti. Kemudian yang kedua adalah pembagian jejak sejarah historis dan non-historis. Jejak historis terbagi menjadi 5, yaitu pertama lembaga-lembaga masyarakat, adat dan kepercayaan. Yang kedua jejak material, yaitu alat-alat rumah tangga. Ketiga sumber tertulis, yaitu surat, buku harian, dan catatan. Keempat jejak material representasional atau potret ataupun lukisan. Yang kelima jejak lisan, yaitu kesaksian atau kisah pengalaman. Nah, ada satu hal yang sangat menarik dalam metode sejarah, dia itu mempunyai selektivitas yang sangat tinggi terhadap data, sebagaimana yang kita katakan tadi. Nah, data ini terbagi kepada beberapa bagian seperti yang telah kita sampaikan. Dia ada data yang berdasarkan klasifikasi tujuan, kemudian ada yang berdasarkan secara historis maupun non-historis. Historis itu memiliki metode-metode lengkap dalam penulisannya, kemudian non-historis yang belum lagi memenuhi persyaratan untuk dikatakan sebagai historis. Baik, kemudian kita beranjak kepada kritik atau verifikasi. Proses penyaringan sumber atau biasa dikenal sebagai langkah kritik, yaitu metode sejarah yang berfungsi untuk mengkaji keabsahan atau otentitas dan kredibilitas data. Data yang dimaksud adalah data yang informasinya layak untuk diambil dan kemudian digunakan dalam penelitian ini. Kritik data dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pertama kritik ekstern untuk meneliti keabsahan atau otentitas data. Pada langkah ini penulis mengkaji keaslian data. Pengkajian tersebut seperti dari mana sumber tertulis, lisan, dan benda itu diperoleh. Apakah data tertulis itu benar-benar data asli, serta bagaimanakah tingkat kejujuran sumber lisan yang diwawancarai tersebut. Kemudian yang kedua, kritik intern. Untuk meneliti kebenaran isi data, setelah data tersebut dikaji otentitasnya atau kritik ekstern, maka kemudian penulis mengkaji kebenaran isi data atau kredibilitas data. Pada langkah ini, penulis mengkaji kevalidan isi data. Dalam melakukan seleksi intern tersebut, penulis membandingkan isi data dengan informasi dari sumber-sumber yang ada. Keseluruhan data yang didapat tersebut haruslah menunjukkan kesinambungan atau hubungan yang rasional. Artinya ada kecocokan antara isi data dan kondisi masyarakat saat ini. Nah, dari hal kritik dan verifikasi ini sudah jelas saya pikir ada pembagian dua. Yang pertama ekstern dan yang kedua adalah kritik intern. Jadi dari faktor dalaman peristiwa itu dikaji sampai dengan faktor luaran peristiwa itu akan dibahas secara detail dan dibahas secara kritisi. Baik, kemudian interpretasi. Untuk menganalisis atau menarik fakta-fakta yang ada dalam informasi dan data yang telah dikritik, Noto Susanto menyebutkan bahwa interpretasi adalah upaya menetapkan makna dan saling hubungan antara fakta-fakta
yang telah berhasil dihimpun. Jadi, dalam langkah interpretasi ini, peneliti menghubungkan fakta-fakta yang ada menjadi suatu rangkaian yang rasional dan merupakan satu kesatuan proses atau peristiwa. Hal yang tidak boleh penulis lupakan adalah pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam mengkaji permasalahan. Kemudian historiografi. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan oleh peneliti atau sejarawan. Yang pertama, ketuntasan dalam pengumpulan bahan dan pembahasan permasalahan. Yang kedua, keuletan dalam menjelajahi bidang permasalahannya, pemikiran serta perumusannya. Ketiga, pemikiran yang canggih, analitis dan kritis. Keempat, ketekunan, ketabahan, disiplin kerja serta disiplin berpikir. Ketelitian dan kecermatan dalam teknik penulisan. Nah, banyak sekali yang menjadi hal yang harus diperhatikan oleh sejarawan, hal yang harus diperhatikan oleh para peneliti sejarah. Makanya saya katakan tadi di awal bahwasanya seorang sejarawan itu harus mempunyai imajinasi yang sangat tinggi. Imajinasi itu tidak hanya menghayal begitu saja, tapi dapat dipertanggungjawabkan bagaimana cara dan pola berpikir ketika ingin membongkar satu peristiwa dan menulis secara sistematis satu sejarah tersebut. Baik, inilah yang dapat kita sampaikan dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan ini menjadi free face atau menjadi pembuka bagi Anda untuk lebih mengembangkan metode-metode ini. Ini akan saya sampaikan nanti ketika kita sudah tatap muka lebih detail bagaimana metode-metode sejarah ini akan dijalani. Tapi dengan apa yang telah kita sampaikan melalui video ini, saya pikir sudah dapat membantu kita mahasiswa sejarah, pecinta sejarah dalam mengkaji atau dalam meneliti serta menulis sebuah sejarah itu. Intinya apa? Metode-metode dalam sejarah ini tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan, karena untuk tercapainya satu objek penulisan penelitian yang baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.